Selamat datang, Mystikus Channel. Sejak abad 11 Hijriah, 17 Masehi, telah terjadi hubungan yang sangat intens dalam dunia keilmuan dan keagamaan antara Timur Tengah dengan Kepulauan Nusantara. Hubungan intens ini diawali dengan pengembaraan Abdur Rauf Asingkili, putra Aceh yang haus akan ilmu, ke kawasan Jazirah Arab selama 27 tahun, menjelajahi pusat-pusat ilmu di wilayah tersebut mulai dari Zabid, Bait Al-Faqih, Tarim, Hadramaut, Mekah, Madinah, Haramain, dan kota-kota lain. Pengembaraan ini diikuti oleh Muhammad Yusuf Al-Makassari yang berasal dari Makassar dan dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya. Pada abad ke-18 sampai 19 tercatat nama-nama besar yang lama melanglang buana di kawasan Jazirah Arab untuk menuntut ilmu hingga menjadi ulama terkemuka, baik yang tinggal di sana hingga wafat maupun yang kembali ke tanah air. Di antara mereka adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari, Abdus Syamad Al-Falimbani, Daud Al-Fatani, Abdurrahman Al-Battawi, Abdul Wahab Al-Bugisi dan Muhammad Nafis Al-Banjari. Kemudian disusul oleh Ahmad Khotib Sambas, Abdul Ghani Bima, Ahmad Rifai, Muhammad Khalil Bangkalan, Nawawi Al-Bantani, Abdul Karim Al-Bantani, Paman Nawawi, Mahfudz Atarmasi, Soleh Asamarani, Ahmad Al-Fatani, Yusuf Sumbawa dan Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ada nama-nama Asnawi, Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, Abdul Wahab Hasbullah, Nahrawi Al-Banyumasi, Abdul Halim Majalengka, Abdul Karim Amrullah, Jamal Jamek, Hasan Mustafa Al-Garuti, Sulaiman Arasuli, dan banyak lagi nama-nama lainnya. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-20 tercatat nama-nama Muhsin Al-Falimbani Al-Musawi, Janan Taib, Abdul Karim Al-Banjari dan banyak lagi yang lain termasuk Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani adalah ulama Al-Jawi yang paling menonjol keilmuan dan kepakarannya di Mekah, Haramain, pada pertengahan kedua abad ke-20, abad 14 sampai 15 Hijriah. Bisa dikatakan ulama ini merupakan generasi terakhir dan terkemuka di Mekah yang disegani oleh ulama maupun pemerintah Saudi Arabia, karena pada masa sesudahnya peran ulama Al-Jawi di Haramain, khususnya Mekah, dengan berbagai macam sebab kurang menonjol lagi. Syekh Yasin Al-Fadani terkenal sebagai ulama muhaddis, ahli ilmu hadis paling menonjol di Haramain pada masanya. Pemerintah Saudi Arabia, khususnya Mekah, kurang menghendaki ulama Al-Jawi lebih menonjol dibanding ulama Arab asli. Syekh Yasin juga ahli fikih dan tasawuf terkenal, juga ulama yang terkenal ahli tafsir dan ilmu alat, kebahasaan Arab, baik di kalangan Al-Jawi maupun secara umum di Haramain. Ia seorang ulama penulis, mualif, kitab yang produktif, lebih dari 60 judul kitab telah ditulisnya dan yang paling banyak adalah hadis dan mustalah hadis, termasuk 20 jilid Syarah Sunan Abu Dawud. Yasin bin Isa Al-Fadani dilahirkan di Mekah pada tahun 1335 Hijriah, bertepatan 1917 Masehi. Ayahnya Syekh Al-Muammar Isa Al-Fadani adalah seorang ulama Al-Jawi asal Padang, Sumatera Barat, yang bermukim di Mekah. Pertama Yasin belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian kepada pamannya, Syekh Mahmud Al-Fadani. Selanjutnya ia belajar di Madrasah Syaulatiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Rahmatullah ulama asal Delhi, India tahun 1291 Hijriah, 1874 Masehi. Sebagian besar murid madrasah ini berasal dari Al-Jawi, Melayu, kemudian India selanjutnya Asia Tengah dan Timur Tengah. Selepas dari Madrasah Syaulatiyah, Yasin Al-Fadani belajar di Madrasah Darul Ulum Adiniyah, di samping juga mengikuti halakoh pada ulama-ulama di Masjid Al-Haram. Madrasah Darul Ulum didirikan oleh Syekh Said Muhsin Al-Musawi Al-Falimbani, 1353 Hijriah, 1934 Masehi, seorang ulama keturunan Hadramaut, yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Said Muhsin sendiri asalnya belajar di Madrasah Syaulatiyah, tamat 1928, mengajar di madrasah tersebut sebelum mendirikan madrasah sendiri. Di samping Syekh Said Muhsin, ada beberapa nama yang ikut mendirikan dan mengasuh madrasah yang berlokasi di Syib Ali ini, di antaranya Zubair Al-Mandili, Abdur Rashid Al-Falimbani, Teungku Amir Muhtar, Abdul Wahid Al-Jambi, Yakub Firak Abdul Majid dan Raden Setio Atmojo.
Madrasah Darul Ulum merupakan kebanggaan Al-Jawi, Melayu, di Mekah saat itu di samping Madrasah Indonesia Al-Makiyah, didirikan Syekh Jaman Taib 1923, dan Madrasah Sholatiyah. Sesuai dengan catatan Syekh Yasin sendiri, ulama keturunan Padang, Minangkabau, ini belajar berbagai ilmu keislaman kepada 700 orang guru, baik ulama yang mengajarnya langsung sebagai murid maupun sahabat seniornya. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Syekh Muhammad Ali Ibnu Husain Ibnu Ibrahim Al-Maliki Al-Maki. Yasin belajar minimal 7 kitab, Jamul Jawami, Syarah Jalaluddin Mahali, Tafsir Al-Khazin, Tuhfah Al-Muhtaj, Sahih Bukhari dan lain-lain. Syekh Abu Ali, Hasan Ibnu Muhammad Al-Masad, Yasin belajar 12 kitab, Sunan Abu Dawud, Jami, Tirmidzi, Tafsir Jalalain, Minhaj Zawi An-Nador, Ihya, Ulumuddin, Hikam dan lain-lain. Ia berguru pada Syekh Umar Bajanid ulama ahli fikih mufti Syafi'i di Mekah, belajar 7 kitab di antaranya, Syarah Ibnu Qusim Al-Ghazi, Fathul Wahhab, Al-Iqna, Tuhfah Al-Muhtaj, Minhaj At-Thalibin, Mughni Al-Muhtaj, Sahih Bukhari. Berguru kepada Syekh Al-Faqih Said Ibnu Muhammad Al-Yamani untuk kitab Syarah Al-Mahali dan kepada Syekh Al-Faqih Hasan Ibnu Muhammad Al-Yamani belajar Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai. Belajar kepada Syekh Ibrahim bin Daud Al-Fathani seorang musafir terkenal, belajar 5 kitab, Tafsir Baidlawi, Tafsir Jalalain, Jamul Jawami dan lain-lain. Syekh Said Alwi Ibnu Abbas Al-Maliki Al-Maki untuk belajar kitab-kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil, Al-Lumah, Lub Al-Usul dan beberapa yang lain. Yasin berguru juga kepada Said Syekh Muhammad Ibnu Amin Al-Maliki untuk kitab-kitab Al-Asmuni dan Risalah Tas Kubro. Guru-gurunya yang lain Syekh Said Muhsin Al-Falimbani, Syekh Ahmad Asyami, Al-Maliki, Syekh Al-Muammar Khalifah Ibnu Hamad Al-Nabani, Syekh Ubaidillah Asindi Adiubandi, Syekh Az-Zahid Abdullah bin Muhammad Ghazi Al-Maki dan lain-lain. Rata-rata gurunya tersebut mengajar secara halakoh di Masjid Al-Haram, sebagian di Madrasah Darul Ulum Adiniyah dan Madrasah Sholatiyah. Dengan gurunya yang sedemikian banyak maka wajarlah apabila ia nantinya benar-benar menjadi seorang alim al-lamah, ulama besar. Syekh Abul Fad Muhammad Yasin Al-Fadani pertama kali mengajar model halakoh di Masjid Al-Haram Mekah. Sejak tahun 1356 Hijriah, 1946 Masehi, ulama ini mengajar di alma maternya Madrasah Darul Ulum Adiniyah dan sejak tahun 1359 Hijriah, 1949 Masehi, sebagai wakil kepala madrasah sebelum akhirnya dipercaya sebagai kepalanya. Madrasah ini pertama kali dipimpin oleh Syekh Muhsin Al-Falimbani, 1934 sampai 1935, kemudian Syekh Zubair Ahmad, 1935 sampai 1945, dan yang ketiga Syekh Ahmad Mansuri, 1945 sampai 1965. Syekh Yasin Al-Fadani diangkat sebagai Kepala Madrasah Darul Ulum yang keempat pada tahun 1384 Hijriah, 1964 Masehi, yang dijabatnya selama 26 tahun hingga ulama ini wafat 1410 Hijriah, 1990 Masehi. Di samping itu Syekh Yasin juga mendirikan madrasah khusus putri yakni Madrasah Ibtidayah Lil Banat di Samiyah Mekah, 1362 Hijriah, 1942 Masehi, dan mendirikan pondok pesantren pada tahun 1377 Hijriah, 1953 Masehi. Syekh Yasin Al-Fadani yang gemar menghisap sisa rokok ala Arab, walaupun lahir hingga wafatnya bertempat tinggal di Tanah Suci Mekah, tetapi mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada tanah leluhurnya Minangkabau. Beberapa kali beliau bersilaturahim ke Indonesia, dan yang terakhir pada saat diselenggarakannya MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran, ke-15 di Lampung, sekitar 1988. Ulama besar ini adalah sesepuh, yang dituakan, dari ulama Al-Jawi yang bermukim di Tanah Suci Mekah. Pengaruhnya sangat besar di kalangan ulama dan pelajar Al-Jawi, Melayu, yang tengah bermukim di sana. Ulama-ulama Asia Tenggara yang sedang menunaikan ibadah haji pada masa lalu hampir dapat dipastikan pernah bersilaturahmi dan minta doa restu kepada Syekh Yasin Al-Fadani ataupun untuk bermusyawarah dan berdiskusi tentang masalah keagamaan. Di samping sebagai syekh dan mudir Madrasah Darul Ulum, Syekh Yasin Al-Fadani juga seorang mualif, pengarang, kitab yang sangat produktif.
Lebih dari 60 judul kitab telah ditulisnya, meliputi beberapa disiplin ilmu keagamaan, di antaranya Ilmu Hadis, Adar al-Mandud Syarh Abu Dawud, 20 jilid, Fat al-Akam, Syarh Bulugh al-Maram, 4 juz. Ilmu Ushul Fiqh dan Qawaid, Bughyah al-Mustaq Syarah Luma, Abi Ishaq, 2 juz, Hasyiah ala al-Ashbah wa Anadoir, Tatmim Adul Talikot ala Madul al-Usul ila Ilm al-Usul, Adur An-Dhalid, Al-Fawaid al-Janiyah, Talikat ala Luma, Asyih Abi Ishaq, Idlah Anur, Hasyiah ala Al-Talatuf Syara Al-Takrif fi Usul Al-Fiqh, Nail Al-Makmul Hasyiah ala Lub al-Usul wa Asyarh Gayah al-Usul. Ilmu Alat dan lain-lain, Jani al-Samsyarh Mandumat Manazil al-Khomar, Al-Muhtasyar al-Muhadzab, Al-Mawahib al-Jazilah, Tashnif al-Sama, Muhtasyar fi Ilm al-Wada, Balagoh al-Mustaq fi Ilm al-Istiqoq, Manhal al-Ifadah, Husnu al-Syagoh Syarh Kitab Durus al-Balagoh, Risalah fi al-Mantiq, Ittihaf al-Halantan Lihtufah al-Ihwan fi Ilm al-Bayan, Al-Risalah al-Bayaniyah. Ilmu Mustalah Hadis khususnya masalah isnad, Matmah al-Wijan, 3 juz, Ittihaf al-Ihwan bi Ikhtisar Matmah al-Wijan, Tanwir al-Bashiroh bi Turuk al-Isnad al-Syahirah, Faidul ar-Rahman al-Qaul al-Jamil bi Ijazah Samakat As-Sayyid Ibrahim Akil, Fadil Muhaimin, Al-Maslak al-Jali, Al-Usul Arati, Asanid Ahmad Ibnu Hajar al-Haytami, Al-Irsyadat Asawiyah fi Asanid al-Kutub Anahwiyah wa al-Syarfiyah, Al-Ajalah fi al-Hadis al-Musalsalah, Asma al-Goyah, Asanid al-Kutub al-Hadis Asabah, Al-Aqd al-Farid, Ittihaf. Al-Mustafid, Ittihaf Aula al-Bararah, Al-Riyal al-Nadliroh, Qurrah Alain, Ittihaf Aula al-Hamam, Warakat, Adur al-Farid, Bughyah al-Murid, Al-Muqtatif, Ikhtisyar Riyal al-Al-Jannah, Faidul Alilah al-Ali, Arbaun al-Buldaniyat Arbaun Hadisan an Arba'in Syaikhan min Arba'in Baladan, Arbaun Hadisan Musalsal bi Anuhat ila al-Jalal Asuyuti, Al-Salasil al-Muhtarah, Tadskir al-Musyafi, Al-Nafah al-Makiyah fi al-Asanid al-Makiyah, Fat al-Rob al-Majid, Silsailah al-Wasilah Majmu, Muhtaroh, Al-Kawakib al-Darari, Faidl. Al-Mubdi, Al-Faidl ar-Rahmani. Dalam ilmu tentang masalah itsbat, Nihayah al-Matlab, Risalatani ala Sabat al-Amir, Risalatani ala al-Awail al-Sumbuliyah, Warakah ala al-Jawahir al-Samin, Ittihaf al-Bahits al-Sari, Taklikot ala Kifayah al-Mustafid li Asyikh Mahfudz At-Tarmasi, Tahqiq al-Jami, Al-Hawi dan beberapa yang lain. Di samping itu ulama besar ini juga telah menerjemahkan lebih dari 230 judul kitab karya ulama-ulama sebelumnya. Sebagian besar karya Syaikh Yasin Al-Fadani baik karya asli maupun terjemahan, saduran, diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Kairo, Mesir, dan Beirut, Libanon. Dengan kitab karangannya yang sedemikian banyak, maka wajarlah apabila Syaikh Yasin Al-Fadani ditempatkan sebagai ulama ahli hadis, muhaddis, ahli tafsir, ahli ilmu alat dan juga ahli fikih yang terkemuka di Mekah Al-Mukarramah dan Haramain khususnya. Ulama ini adalah kebanggaan Al-Jawi, kebanggaan orang-orang Melayu di Haramain pada akhir abad ke-20 Masehi atau awal abad 15 Hijriah. Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki wafat pada waktu sahur malam Jumat esoknya dan dimakamkan di makam Makkah Al-Mukarramah. Sepenggal kisah tentang Syaikh Yasin Al-Fadani. Ketika Habib Husin Ibnu Alwi bin Agil ditanya siapakah Syaikh Yasin Al-Fadani? Habib berkata, beliau termasuk guru dari guru saya Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, juga termasuk guru saya. Orang alim, muhaddis yang sederhana tidak memikirkan penampilan dan penggemar berat rokok sisa. Menceritakan kesederhanaan beliau, Habib bercerita. Syekh Yasin yang kesehariannya suka memakai kaos oblong dan kalau berpeci, pecinya miring-miring tidak karuan itu, suatu hari karena kealimannya di bidang hadis didatangi ulama-ulama Al-Azhar Mesir. Saat sampai di kediamannya, ulama-ulama Jamiah Al-Azhar yang datang dengan pakaian kebesarannya itu bertanya kepada seorang tua berkaos oblong yang sedang menikmati sisa, di mana Syekh Yasin? Orang tua itu berkata, di atas, sambil menunjuk lantai atas rumahnya dengan pandangan tak peduli. Sesampai di lantai atas yang ditemui hanyalah seorang tukang sapu yang sedang menyapu. Ulama Mesir yang memang baru mengenal Syekh Yasin dari karya-karyanya dan belum tahu wajahnya itu kemudian bertanya pada tukang sapu itu, di mana Syekh Yasin? Tukang sapu itu balik bertanya, lo tadi di lantai bawah bertemu siapa? Salah satu dari ulama itu menjawab, seorang tua berkaos oblong yang sedang menikmati sisa. Tukang sapu itu tersenyum dan berkata, beliau itu orang yang Anda cari, beliau Syekh Yasin Al-Fadani.
Rombongan ulama Al-Azhar itu melongo, takjub pada kesederhanaan ulama Nusantara itu. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.